warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sana bi sunnati wa ihtada bi hadi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirin para alim, para ulama, para asatidz, para ustazah, guru-guru yang kita taati, yang kita muliakan, para sesepuh, tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga dan ormas, para pemimpin dari berbagai tingkatan, dari RT, RW, kampung, kelurahan, kecamatan dan seterusnya yang kita takdiri, seluruh hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat. Kalau kata seorang muslimat yang belum kawin maupun belum sunat, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada malam harinya kita dihimpun di dalam rumah Allah, di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke masjid yang mulia ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan dulu kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaunkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Meskipun di meja ini ada berbagai macam buah-buahan, antum tidak perlu iri, karena ini saya juga iso nyawang iso nyandi. Wong-wong tapi subuh kan repot dia. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Malam ini kita berbicara tentang satu perintah di dalam Al-Qur'anul Karim yang meneguhkan identitas kita. Faqul isyhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwa siksaan berlaku. Di sini saya bisa berempati kepada jomblo. Apa minum dulu aja ya? Ya. Penjenengan juga silahkan minum. Insyaallah. Ini apa mas? Kopi. Yang ini susu. Bahasa Inggris, don't to the milk, ojo ke susu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari sini panas. Ada yang bulat ya tadi. Baik. Maka katakanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa identitas sebagai muslim ini begitu istimewa? Kita akan melihat di dalam Al-Quranul Karim sebagai seorang muslim, dengan kebanggaan identitas sebagai seorang muslim, kita akan memiliki 4 kesadaran penting. Yang pertama, kesadaran identitas itu sendiri. Yang kedua, kesadaran kompetisi. Yang ketiga, kesadaran sinergi. Yang keempat, kesadaran misi. Identitas, kompetisi, sinergi, misi. Itu seorang muslim dalam kebanggaannya mengatakan kepada dunia, maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ini harus memahami 4 poin penting ini. Yang pertama, kesadaran identitas. Kita ini patut berbangga memahami bahwa nama muslim dan agama Islam itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termaktub secara jelas di dalam kitab suci Al-Quran yang turun sebagai wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun sewu, bukan membandingkan, karena memang tidak terbandingkan, tetapi sebagai muslim kita berbangga. Kenapa? Kalau agama lain dan nama pemeluknya hampir semuanya diberikan sebutan nama itu oleh manusia lain untuk menyebut mereka. Kalau mereka diminta merujuk nama itu ke dalam kitab suci, tidak akan ketemu. Kenapa orang Kristen disebut Kristen? Siapa yang menyebutnya sebagai Kristen? Adakah sebutan itu di dalam kitab suci? Misalnya, kenapa orang Yahudi, Jews disebut Yahudi? Adakah sebutan itu di dalam kitab suci ya? Apakah nama itu pernah disebut-sebut oleh Rasul yang menjadi panutannya? Sebut semua agama, maka semua sebutan nama agama itu diberikan oleh orang lain. Nama pemeluknya diberikan oleh orang lain. Maka pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datanglah beberapa orang Yahudi ahli kitab kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang membuat kami sangat cemburu. Seandainya ayat itu turun kepada kami, akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya yang diperingati terus-menerus. Sayyidina Umar bertanya, ayu ayat maksudun, ayat mana yang kalian maksudkan? Mereka mengatakan ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asbagtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Tentu dilengkapi dengan ayat-ayat seperti wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, kalian benar, tetapi sungguh tanpa kami jadikan sebagai hari raya, Allah telah menurunkan ayat itu di hari terbaik, di tempat terbaik. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada sebagai ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Profil. Bagaimana sebutan muslimnya? Sama. Bahkan Allah menyebutkannya dengan kalimat yang sangat terang. Huwa sammakumul muslimun min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang telah memberi nama kalian, menyebut kalian sebagai muslim sejak sebelum ini. Dan juga ditetapkan di dalam Al-Quran ini. Identitas itu tidak akan pernah berganti selama Islam Muslim. Betapa membanggakannya identitas itu bagi kita semua, karena menganut Islam dan menjadi Muslim memiliki tokoh-tokoh panutan yang membentang sepanjang sejarah seperti sebuah mata rantai tak putus-putus. Jalannya menjadi jalan yang lurus, seperti yang kita minta setiap hari 17 kali, lebih dari dosis kok anti-dosis, kurang ngopi ini. Dosis minum obat apapun untuk penyakit apapun 17 kali minta, itu berarti hajatnya luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, mengenal Gusti Allah. Dan kita mengenal Gusti Allah yang sifatnya Ar-Rahman dan Maha Pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Kalau sudah kenal sama Gusti Allah, apa yang akan terjadi? Pasti jatuh cinta. Maka ada ungkapan cintanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang itu kalau cinta pasti memuja. Orang itu kalau cinta pasti memuji. Orang itu kalau cinta pasti mengatakan segala pujian hanya untukmu, tidak ada yang lain di hatiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta. Kalau sudah kenal kemudian cinta, apa yang terjadi pada orang yang kenal dan cinta? Berharap. Maka mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Mengulang lagi, aku sudah kenal ya Allah bahwa Engkau Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi adakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim untukku yang khusus, yang spesial, yang istimewa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Raja. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Hubb, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Raja,
Kalau sudah kenal, sudah cinta, lalu berharap, apa yang terjadi? Khawatir, khawatir mengecewakan, khawatir tidak pantas untukmu, khawatir tidak bisa mencintaiku sebagaimana engkau mencintaiku. Belum. Khawatir mengecewakan, khawatir tidak sempurna. Maka mengatakan Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan, dengan perasaan takut dan khawatir. Khauf di situ. Dan kenal ma'rifatullah, cinta mahabbatullah. Raja berharap kepada Allah, khauf, khawatir dan takut, maka kemudian berikrar, berjanji. Orang kalau cinta pasti ada janjinya. Orang kalau cinta pasti ada sumpah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you. Hanya engkau, hanya padamu kami mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah, manasikku, hidup, matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Sedangkan untukmu ya Allah tidak pantas kalau bukan yang terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, bersih, suci. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Maka ya Allah, betapa lemahnya kami ini untuk menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau, mencintai Engkau, berharap kepada Engkau, takut kepada Engkau, sehingga Iyyaka nasta'in, untuk menyembahmu pun ya Allah kami mohon pertolonganmu. Jadi sebaik-baik minta pertolongan untuk menyembah Allah. Karena mengabdi kepada Allah kita tidak mampu tanpa pertolongannya Allah. Itulah kenapa jenengan dipanggil adzan hayya 'alas shalah, dipanggil lagi hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan, mari menuju keberhasilan, mari menuju kebahagiaan. Itu kan sebenarnya kayak motivator itu. Siapa yang ingin sukses? Tapi kalau training motivator kita diajari jawabnya salah, gitu ya. Kecuali orang baru mas jawabnya Indo. Tapi apakah kalau ada hayalal falah, mari menuju kemenangan, kita menjawabnya saya, gitu? Tidak, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan, tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongannya Allah. Maka dia anak budu, oh iya, kita sekali jalan. Habis itu permohonan yang kita ulang-ulang yang tadi sudah kita singgung. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ibu-ibu bayangkan jalan lurus itu kayak apa? Jalan tol, bebas hambatan, lancar, buangkan, lurus, gak ada tikungan, tajam, gak ada tanjakan, terjal, gak ada turunan, curang, gak ada gelunjang-gelunjang. Oh, bisa sulit. Gak ada berlubang-lubang. Bayangan kita tentang jalannya lurus, seringkali adalah jalannya mulus. Dipikir jalan lurus itu mulus. Padahal jalan lurus itu diterangkan Allah di kalimat berikutnya.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Dan semua cerita tentang orang diberi nikmat, orang dimurkai, orang sesat membentang dari awal sampai akhir Al-Quran Karim. Cerita ini lengkap tentang orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Supaya apa? Supaya kita menemukan jalan lurus itu, nyimaklah cerita-cerita yang dikisahkan oleh Quran. Maka mari kita temukan jalan lurus itu. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Saya sebutkan namanya orang-orang yang diberi nikmat itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Ambilkan saya satu contoh dari semua nama tadi yang hidupnya mulus-mulus saja. Apa Bu? Ibu-ibu yang hamil senang banget. Saya pengen anak saya sedang kena Yusuf, Ustaz. Makanya tiap hari saya baca surah Yusuf. Terus saya tanya, loh ibu tahu lelakon hidupnya anak ibu kayak Nabi Yusuf? Astagfirullahaladzim. Tahu bilang dari? Jangan Pak Ustaz, jangan. Sak paket Bu. Kalau dapat gantengnya harus tahu ganteng itu banyak resikonya. Resiko apa? Kaget dulu. Saya tidak berubah suara saya, ini saya berubah setelah mikir soal ini. Aman tadi dia. Masya Allah. Benjengan boten nyantu ambil hikmahnya. Jadi resiko pertama disayat bapak, betul. Resiko kedua didengki saudara. Resiko ketiga mengalami murder attempt, percobaan pembunuhan, dimasukkan ke dalam sumur dan dilaporkan ke Maka Serikat. Resiko berikutnya ditemukan orang, tapi yang nemu bukannya mengembalikan ke orang tuanya. Ya Busra, kalau bocah itu tidak berpikir bapak ini lahir di balik, enggak, dibawa ke luar negeri, maka mengalami human trafficking alias perdagangan manusia. Dibawa ke luar negeri, dijual sebagai budak. Resiko gantengnya apa teman? Mulai sebenarnya jenengan sudah kayak ganteng aja. Resiko berikutnya menjadi budak, mengalami slavery. Resiko berikutnya gede, ganteng, akhirnya mengalami sexual abuse, kekerasan seksual. Itu ada wanita, bosnya muda, cantik cerita, berkata kepadanya setelah menutup semua pintu dan jendela, hai anak. Apa terjemahannya hai anak? Sini saya. Merinding. Sudah dibilang sini saya, apa yang harus dilakukan? Lari seperti itu. Apapun yang terjadi, nah, bajunya sobek, lah, kira-kira sobek sebelah mana? Pertanyaan penting. Ada teman saya, kalau saya sobek samping ke
Aduh kok bisa sobek samping. Soalnya saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebesar yang sobek depan. Ya tengah-tengah. Ada lagi yang bilang kalau saya nggak sobek sama sekali, kok iso tak copot sih. Yo coba lari sobek belakang sudah jadi korban. Ketika sampai di pintu dibuka ada tuannya, jadi objek fitnah. Dan itu yang nanti disebut soalnya inna kaidatul azim. Kamu ini tipu daya kalian para wanita besar sekali. Kenapa? Orang itu biasanya kalau kepergok Pak, itu mau bohong itu tidak lancar loh. Manjat pohon mangga siang-siang, punyanya tetangga. Mas, ngapain di situ? Aku lupa dari kunci, buat apa? Bikin notis. Orangnya bu. Karena apa? Yang pertama, bisa mikir. Yang kedua, butuh. Tapi wanita ini begitu lancarnya mengatakan, begitu pintu terbuka, Mas, apa hukumannya untuk orang yang kamu sudah baik-baik dia, tapi kurang ajar sama istri, kecuali kamu menjarakan atau siksa dengan siksa yang pedih, Mas. Luar biasa reaksi. Yusuf, tenang, gak bisa ngomong. Sudah kena mental dulu. Belum pernah lihat seperti yang tadi diperlihatkan mbak-mbaknya itu belum pernah lihat. Sudah kena fitnah, dibela, next jadi objek balas dendam. Kenapa? Si ibu muda ini yang godain Yusuf ini jadi objek gosip di ibu-ibu dan wanita kerajaan Mesir. Dalam arisan PKK mereka mengatakan Qad syaghafa hubba, itu Imra'atul Aziz itu sudah dibutakan oleh cinta. Oh, seorang terbudak sama budak. Udah sekali selera kita dong seleranya pangeran-pangeran. Ya enggak? Kata Imra'atul Aziz. Siapa namanya Mbak? Wanita yang godain Yusuf siapa namanya? Kok tahu dari mana? Di Ambon. Nah itu buatan beda gitu. Dari Quran Yakin pakai Qaf sebelah tuh gitu Pak. Ada namanya dalam surah Yusuf? Ada? Boten Bu. Jangan boleh Isa dari Quran awal sampai akhir nek ketemu nama Zulaikha pulau traktir umroh. Serius? Dan nek ketemu loh ya dari awal sampai akhir di dalam Quran nama Zulaikha. Awas nek duduk ini pembatas Quran pulau. Kerokan ada di Ambon dari Pak. Tidak ada kan ya? Kenapa? Allah itu maha santun. Kalau ada orang bermaksiat dengan terang-terangan, gak malu, ngajak-ngajak, bangga, Allah sebut namanya. Misalnya, tapi ada bilah biulah jangan bulan orang diisin, maka disebut namanya oleh Allah. Tapi wanita yang goda Yusuf ini masih punya malu ketika godain Yusuf. Apa buktinya masih punya malu? Sebelum godain Yusuf, dia tutup dulu pintu dan jendela. Berarti masih punya malu. Karena masih punya malu, maka Allah tidak sebut namanya. Di dalam Quran hanya disebut sebagai Imra'atul Aziz. Apa terjemahnya? Oknum istri pejabat. Keren Quran. Oknum istri pejabat. Kata oknum istri pejabat ini, bu-ibu belum lihat kok udah saya kayak apa. Coba aja
undang ke rumah, kasih buah-buah yang perlu dikupas, kasih pisau. Ketika sedang kupas-kupas buah, Yusufnya sudah keluar, muncul jreng kayak model cowok jalan di catwalk. Ketika melihat apa yang mereka katakan, gak kuat sampai mereka mengiris jari pun tidak terasa. Dulu saya membayangkan ngiris jarinya itu begini, gitu aja. Ternyata dalam Al-Quran kalimat yang makna aydiyahunna pakai lam taukid musyaddadah pula, berarti ngirisnya tangan ditekan berulang-ulang. Maka kata Abdul Aziz, tuh kan baru lihat sekali udah ngiris jari. Saya lihat tiap hari, mana kuat. Resiko selanjutnya orang ganteng masuk penjara. Meskipun tidak semuanya di penjara itu ganteng, tentu saja ya. Resikonya masuk penjara. Di penjara tetap berdakwah, mendakwai dua temannya di penjara, yang satu bakal mati sampai kepala yang dimakan burung, yang satu bakal bebas, yang akan menuangkan minum untuk raja. Didakwai kepada teman yang akan bebas, yang mengatakan sebut saya di depan raja, saya korban, saya korban kriminalisasi, karena saya lebih menyukai penjara daripada mengikuti kemauan emak-emak ganas. Siap bro, lupa 7 tahun bro. Temennya yang dipeseni, nanti kalau kamu ketemu raja tolong sebut kasus saya, itu dilupakan oleh setan selama 7 tahun. Bayangkan, gak cuma bayangkan, bayangkan 7 tahun. Setelah 7 tahun baru ada mimpi raja. Negara menjalani krisis, paceklik dahsyat. Maka orang ini baru ini, oh iya, saya punya teman di penjara, baik, namanya Yusuf. Tarik, keluarkan. Resiko selanjutnya orang datang jadi pejabat. Pikirannya jadi pejabat udah. Saudaranya datang, karena kapolnya juga paceklik. Ini yang buang ke sumur, isi masih ingat mukanya semua. Lalu tetap dikasih, sambil bilang, punya adik kan? Iya, ajak situ. Ada rasyat. Pulang, adiknya bilang, Yusuf atur sekali, masukkan pakar emas ke dalam pada adiknya, supaya adiknya sampai akhirnya kumpul. Setelah kumpul pun, Masya Allah, akhlaknya Yusuf alaihissalam ketika dia ceritakan tentang bagaimana hidupnya, ditanya sama saudara-saudaranya gimana kisahnya, maka Yusuf alaihissalam mengatakan, Allah telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari dalam sumur apa penjara? Dari dalam, harusnya dari dalam sumur. Ceritanya bermula di situ, tapi semua cerita itu diskip oleh Yusuf, langsung mengatakan dan telah mengeluarkan aku dari penjara. Semua cerita pahit diskip. Kenapa? Karena kalau diceritakan lagi, saudara-saudara mungkin akan mengatakan, ya Yusuf, katanya bagi maaf ya, masih cerita-cerita. Tapi kita jadi ilfil. Itu cerita seseorang di jalan yang lurus, namanya Yusuf alaihissalam.
Ternyata orang di jalan lurus hidupnya penuh liku-liku, dan makin berliku-liku makin indah. Karena itulah laki-laki. Coba sebut yang lain. Mana cerita yang tidak berliku-liku? Karena Yusuf ini disebut oleh Allah di awal. Nahnu su'alika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Is the best story. Kata Imam Ibnu Katsir, ahsanal qasas di ahsanil qisas. Sebaik-baik cerita, cara menceritakannya juga terbaik. Dan Anda akan menyadari mukjizat Quran di sini. Awal surah Yusuf mengatakan ahsanal qasas. Di dalam Quran ada suratul Qasas. Surah Yusuf dan surah Qasas sama-sama cerita tentang mimpi. Mimpi di surah Yusuf 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Mimpi di surah Qasas ada seorang bayi menenggelamkan kerajaannya. Pelaku cerita di surah Yusuf dan surah Qasas sama-sama seorang anak. Si anak di surah Yusuf dibuang ke dalam sumur. Si bayi di surah Qasas dilarung ke dalam sungai. Di dalam surah Yusuf, yang khawatir, yang sedih, yang takut bapaknya. Sampai-sampai kita bertanya, ibunya mana? Di dalam surah Qasas, yang khawatir, yang sedih, ibunya. Sampai kita bertanya, di mana bapaknya? Al-ikhwah, saudara-saudara laki-laki di surah Qasas, di surah Yusuf menjadi sebab perpisahan. Betul? Al-ukh, saudari perempuan, istilah ini di surah Qasas menjadi sebab pertemuan kembali. Perpisahan di surah Yusuf karena bisikan setan kepada saudara-saudaranya. Perpisahan di surah Qasas karena wahyu Allah kepada ibunya. Perpisahan karena bisikan setan bertahun-tahun lamanya. Perpisahan karena wahyu dari Allah hanya beberapa jam. Yang menemukan anak di surah Yusuf maupun surah Qasas, yang di surah Yusuf laki-laki pejabat namanya Al-Aziz, yang di surah Qasas perempuan ratu, imra'atu Fir'aun. Baik yang nemu di surah Yusuf maupun di surah Qasas kalimatnya sama kepada pasangannya. Asa ayyan fa'ana aw natakhidahu walada. Mungkin anak ini akan bermanfaat untuk kita, atau kita ambil saja sebagai anak. Yang di surah Yusuf dimanfaatkan menjadi budak, yang di surah Qasas diangkat menjadi anak. Yang di surah Yusuf diuji dengan syahwat, yang di surah Qasas diuji dengan ghadab, marah. Yang di surah Yusuf ujiannya di dalam rumahnya, yang di surah Qasas ujiannya di luar istana. Yang di surah Yusuf dia gak salah, bajunya sobek ke belakang. Yang di surah Qasas dia salah, dia pukul orang sampai mati. Betul? Yang di surah Yusuf tidak salah, tapi masuk penjara. Yang di surah Qasas salah, tapi berhasil lolos ke negeri Madian. Betul ya? Kisah di surah Yusuf berawal di Palestina, berakhir di Mesir. Kisah di surah Qasas berawal di Mesir, berakhir di Masya Allah. Mana ada kitab lain yang begitu? Kebanggaan luar biasa, identitas kita sebagai Muslim
ada kisah fakta nyata diceritakan dengan indah untuk menjadi role model bagi kita semua. Baru Yusuf dan Musa. Kehidupan kita itu tentu kalau kita cerminnya selama ini kepada Quran. Jangan pernah meninggalkan tugas. Apa yang terjadi ketika Anda meninggalkan kewajiban? Aman-aman saja. Di Quran bahaya tak meninggalkan tugas. Karena meninggalkan tugas, naik kapal, kapalnya oleng, diundi, dia yang dilempar ke laut, ditelan ikan yang berlakia, ditelan ikan yang bisa. Sementara kita meninggalkan tugas, sebelum dimakan ikan, saya makan ikan dulu. Gitu kan? Ayo, mau bercermin tentang apa? The best. Apalagi Ibrahim alaihissalam, kan? Dan semua menjadi kebanggaan identitas kita hatta yaumul qiyamah, sampai akhir zaman. Kenapa? Nama Muslim masih akan eksis sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Ketika nanti musuh kebenaran sejati yang namanya Yahudi berperang dengan orang-orang beriman, maka ketika mereka sembunyi di belakang pohon dan batu akan bicara, manggilnya, ya Muslim, ya Abdullah, hadal Yahudi wara'i faqtuluh. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada musuh kebenaran di belakang, maka kemarilah bunuh dia. Illa bidarbadin, kecuali bahwa yang lain hormat, semuanya manggil, hai Muslim. Baik, identitas itu akan selalu doa bagi kita. Saudara identitas. Yang kedua, kesadaran kompetisi. Musuh itu punya kesadaran kompetisi, bahwa hidup ini musabaqat, perlombaan. Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di suratul Mulk. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ada yang merasa aneh nggak urutannya? Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian dulu baru kehidupan? Karena kita hidup dulu baru mati terus. Enggak, Bu. Kata Pak Mufassir, dunia adalah kematian, akhirat adalah kehidupan. Urutannya sudah benar. Dialah yang menciptakan dunia dan akhirat untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-maut yakni ad-dunya, al-hayat takni al-akhirah. Masya Allah, kalau ini tidak disebut. Jazakumullah. Jadi dunia itu kematian. Penjenengan semua percaya nggak kalau penjenengan semua itu terpidana mati? Penjenengan semua itu terpidana mati. Jangan percaya nggak? Iya, semua penjenengan ini sudah divonis mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti mati. Jenengan sudah divonis mati, Bu. Mau orang ngerti eksekusinya kapan? Betul. Lah tapi dalam mati yang di penjara itu juga kadang-kadang tidak tahu kapan dieksekusi. Jadi apa dong berarti? Dan penjara juga sedang di penjara yang namanya dunia. Kok penjara? Merasa terpenjara bukan dunia. Karena katanya dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang
Saya percaya bahwa hadis Nabi sesat. Tapi satu hari ada orang Yahudi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Yahudi ini pekerjaannya tukang minyak, belepotan minyak, kotor, bau. Gimana bayangnya kalau kerumut oli. Sementara Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi qadhi agung di Mesir, pakai kereta dinas, pakaian indah, wangi, ganteng, sepuh. Dicegat sama si Yahudi. Nabimu mengatakan dunia ini penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Lihat kita, aku seperti di penjara. Penampilan seperti ini, sengsara hidup. Sementara engkau wahai imam hidup bermewah megah seperti ini. Berarti aku yang mukmin, kamu yang kafir. Kata yang ini. Imam Ibnu Hajar mengatakan, kamu keliru saja. Izinkan aku bertanya, apa yang menikmati ini? Kalau dibagikan surga di sisi Allah, mana yang lebih baik? Surga. Aku ya enak, tapi tulang-tulangku sudah tua. Mau menikmati makanan ya maksimal cuma satu piring, tidak akan lebih. Tidur juga beberapa jam. Di dunia ini kalau dibandingkan surga, apa yang terasa? Kata yang di penjara. Betul, kata Imam Ibnu Hajar. Aku sedang di penjara karena nanti tempatku di akhirat adalah di surga yang jauh ini dari ini. Kamu, maaf. Kira-kira apa yang kamu alami di dunia dengan neraka kelak lebih ringan. Yang lebih ringan. Jadi sekarang kamu di dunia, kalau dibandingkan dengan yang akan kamu alami di neraka, kira-kira apa namanya? Orang yang itu mengatakan surga. Betul, maka aku mukmin, kamu kafir. Dan Yahudinya tidak tersinggung dibilang kafir.